Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu diberikan umur yang sangat panjang dan juga berkah dan bermanfaat bagi orang di sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berasal dari negara kita sendiri yang berjudul Siapa di Atas Presiden. Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Rahabi Mandra, mengisahkan tentang seorang anak muda yang merupakan anak dari toko besar. Ia berkeinginan untuk mengajar di pedalaman Papua, namun ayahnya tidak menginginkan hal itu karena ia dituntut untuk menjadi orang besar yang sama seperti dirinya. Gimana perjuangan anak muda tersebut untuk menggapai mimpinya? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan, dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Film diawali dengan diperlihatkan pemilihan presiden dan banyak pemasangan baliho yang berada di jalan raya. Tangkap dan adil. Butuh efek jerah, Bapak Isa. Buka dada saya, walaupun satu perak. Dan kita diperlihatkan seorang calon presiden yang bernama Pak Bagas. Ini dia orangnya. Ia sedang melakukan belusukan ke sebuah pasar untuk melihat situasi di sana. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Vicky. Ia ini adalah anak dari Pak Bagas. Ketika mereka makan malam, di sini Pak Bagas pun bertanya kepada anaknya, ketika engkau lulus nanti, apa yang akan engkau gapai? Vicky pun menjawab bahwa ketika ia lulus nanti, ia akan mengajar di pedalaman Papua untuk memajukan dan mencerdaskan anak-anak di sana. Mendengar jawaban itu, bapaknya pun merasa terkejut karena ia menginginkan anaknya sama seperti dirinya. Lalu tiba-tiba Pak Bagas pun ditelepon untuk pergi ke kantor dan ia pun berangkat ke sana. Ketika Pak Bagas telah sampai di kantor tersebut, ternyata di dalamnya ada mayat dari seorang pria. Dan tiba-tiba di sini polisi pun datang untuk menangkap Pak Bagas karena mereka mengira Pak Bagaslah pelaku pembunuhan itu. Buat informasi apapun yang sudah tersebut. Ketika Pak Bagas bertemu dengan keluarganya, di sini ia pun menyuruh istrinya dan anaknya untuk tidak mencari pelaku yang sebenarnya karena ia tidak ingin membahayakan mereka. Dan ketika Pak Bagas sedang berada di sel tahanan, di sini ada seorang polisi yang ingin bertemu dengan Pak Bagas. Namun ternyata polisi itu adalah polisi gadungan yang datang untuk membunuh Pak Bagas. Beruntungnya Pak Bagas pun berhasil selamat karena polisi lain melihat kejadian itu dan menyelamatkannya. Namun naasnya pelakunya hilang entah kemana. Dan kini Pak Bagas dirawat di rumah sakit karena luka yang berada di wajahnya. Vicky pun tidak terima kalau ayahnya dipukuli oleh polisi gadungan tersebut. Dia menyalahkan para polisi lain yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kasihan, di sini Vicky pun ingin mencari pengacara untuk membebaskan ayahnya. Lalu ia pun bertemu dengan pengacara yang bernama Krishna. Ini dia orangnya. Namun pada awalnya Krishna tidak mau untuk menerima kasus Pak Bagas. Dengan hati seorang anak kepada ayahnya, Vicky pun terus mendesak Krishna untuk menyelesaikan kasus dari ayahnya. Krishna pun belum menerima. Namun sebelum itu, ia bertanya kepada Vicky, "Kenapa aku ingin membebaskan ayahmu?" Vicky pun menjawab dengan pertanyaan yang membuat Krishna takjub dengan jawaban itu, dan ia pun menerima misi tersebut. Ketika Krishna bertemu dengan Pak Bagas, di sini ia pun memberikan pertanyaan, "Apa visi misi engkau menjadi seorang presiden?" Pak Bagas pun menjawab bahwa visi misinya kepada Krishna. Namun di sini Krishna meragukan visi misi dari Pak Bagas. Dan Pak Bagas pun menyuruh Krishna untuk melepaskannya dan ia akan membuktikan perkataannya. Hari persidangan Pak Bagas pun dimulai. Di sini banyak masyarakat yang mendukung Pak Bagas karena mereka yakin bahwa Pak Bagas bukanlah pelaku sebenarnya. Dan di dalam ruangan persidangan, di sini Pak Bagas pun didampingi oleh Krishna. Di tempat lain kita diperlihatkan lawan dari Pak Bagas yang datang ke presiden untuk meminta dukungan.
Lalu Vicky pun mengajak anak dari Krishna untuk mengecek tempat kejadian perkara. Di sini mereka pun terus mencari barang bukti dan mencari tahu siapa pemilik apartemen itu. Namun di sini mereka pun ketahuan oleh para penjaga dan mereka pun dikejar-kejar. Beruntungnya ketika mereka akan tertangkap, di sini mereka pun diselamatkan oleh seorang banci. Namun pada akhirnya mereka pun harus tertangkap karena mereka sudah terkepung. Dan tiba-tiba di sini datanglah seorang polisi yang datang untuk menyelamatkan Vicky dan juga yang lainnya. Lanjut di ruangan persidangan, di sini Pak Bagas pun dituntut oleh jaksa penuntut. Namun Krishna dapat membela perlawanan dari jaksa penuntut tersebut. Dan di tempat lain kita diperlihatkan seorang banci yang ternyata ia adalah mata-mata dari seorang petinggi polisi. Ia ditugaskan untuk mencari tahu siapa pelaku yang telah mengajar Pak Bagas di penjara. Karena mereka mencurigai bahwa orang yang melakukan itu adalah lawan politik dari Pak Bagas, yaitu yang bernama Pak Faham. Dan ternyata orang yang mengajar Pak Bagas adalah anak buah dari Pak Faham yang bernama Rizky. Di sini Vicky pun dibantu oleh para banci-banci tersebut untuk menyelinap ke ruangan penyimpanan berkas. Vicky pun berhasil mengambil data dari komputer dan ia memindahkannya ke flash disk yang ia miliki dan ia pun pergi dari sana. Namun tiba-tiba di sini banci yang membantunya diculik oleh beberapa orang misterius. Vicky lalu datang ke rumah Krishna untuk memberikan apa yang ia temukan. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Pak Bagas yang sedang bertemu dengan Pak Faham. Di sini Pak Bagas pun diancam oleh Pak Faham untuk mengembalikan data yang telah diambil oleh anak Pak Bagas. Dan di sini Pak Bagas sudah mengetahui bahwa Vicky telah datang ke rumah Krishna untuk memberikan bukti tersebut. Karena keadaan sudah terancam, di sini Krishna pun menyuruh Vicky untuk ikut bersamanya dan pergi dari sini. Dan ternyata mereka pun diikuti oleh Ricky. Ricky lalu menembak bagian mobil yang membuat mobil itu pun terperosok. Krishna lalu menyuruh Vicky untuk bersembunyi dan Krishna berhadapan dengan Ricky. Dengan teganya, di sini Ricky pun menembak Krishna. Ketika Vicky pulang, di sini anak Krishna pun merasa marah karena ayahnya meninggal untuk menyelamatkannya. Namun Vicky mengatakan, apakah engkau akan membiarkan kematian ayahmu sia-sia atau menyelesaikan kasus ini? Anak Krishna pun setuju untuk menyelesaikan kasus ini agar kematian ayahnya tidak sia-sia. Dan di sini mereka pun sudah sepakat untuk bekerja sama untuk memberikan opini yang benar kepada publik. Ketika Vicky melihat di internet bahwa ada talkshow, ia pun berinisiatif untuk ikut dan menjadi perwakilan dari masyarakat. Dan kini Vicky dan Siti telah menjadi pasangan kekasih. Acara talkshow pun dimulai. Di sini Vicky tidak mewakili bapaknya, namun ia menjadi perwakilan dari masyarakat. Vicky pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Faham. Namun ternyata Pak Faham mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan sangat sempurna, sehingga membuat orang di sana pun bertepuk tangan. Namun tiba-tiba di sini Pak Faham ditembak oleh seorang misterius. Dan ketika Vicky akan menolong Pak Faham, ia pun ikut tertembak. Namun beruntungnya peluru tersebut tersangkut di sebuah kancing sehingga Vicky pun selamat. Para polisi pun langsung mencari pelaku tersebut dan terjadi adegan kejar-kejaran di sana. Vicky pun berinisiatif untuk mengejar pelaku tersebut dan ia pun berhadapan dengan pelaku yang ternyata ia adalah Satria. Terjadi adu duel antar mereka, namun beruntungnya di sini ada helikopter yang menembaki Satria. Ketika Vicky mengejar Satria lagi, ia pun harus kalah. Namun tiba-tiba di sini datanglah Siti yang menembak Satria.
Satria yang tertembak masih sempatnya datang ke Siti untuk mencekiknya. Karena terdesak dan dalam kondisi berbahaya, Siti pun langsung menembak Satria hingga ia tewas di tempat. Beralih di penjara, di sini Pak Bagas pun akan ditembak oleh petinggi polisi. Dan ternyata dalang di balik semua ini adalah petinggi polisi yang tidak suka dengan Pak Bagas. Namun ketika petinggi polisi itu akan menembak, ia pun diserang oleh seorang sipir yang bernama Pak Judi. Beralih di sidang Pak Bagas, di sini ia pun dinyatakan tidak bersalah oleh sang hakim. Tidak bersalah. Dan kita diperlihatkan Pak Bagas yang telah menjadi seorang presiden dan Vicky yang pergi ke pedalaman Papua untuk mengajar anak-anak di sana. Kini impian Pak Bagas dan Vicky pun terwujud untuk menjadikan negara ini menjadi negara maju. Dan film pun tamat, itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat, keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah orang jujur ujiannya itu lebih berat daripada orang yang suka berdusta. Karena banyak sekali orang yang tidak suka dengan kejujuran dari seseorang yang bisa menghambat dan menghentikan karirnya. Namun tetaplah berbuat jujur, walaupun ada cobaan, pasti di situ akan ada hasil yang membuahkan. Jangan pernah takut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan semoga di pemilihan presiden 2024 nanti, negara kita akan dipimpin oleh seorang presiden yang sangat jujur dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah membantu channel ini sampai detik ini. Saya undur diri. Terima kasih telah menonton channel ini. Dadah.